Sejarah munculnya ilmu administrasi pembangunan. Ilmu administrasi pembangunan muncul pada periode pasca Perang Dunia Kedua, ketika banyak negara di dunia mengalami kerusakan dan perlu memulihkan infrastruktur serta membangun kembali perekonomian mereka. Pada masa itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan yang efektif guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Munculnya ilmu administrasi pembangunan, keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut, dan administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Pasca Perang Dunia Kedua ada dua pola. Yang pertama yaitu negara yang menang pada Perang Dunia Kedua berhasrat untuk membentuk negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Yang kedua, munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral, dan munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Pemikiran-pemikiran tokoh terkenal pada sejarah munculnya ilmu administrasi pembangunan, yang pertama itu ada Max Weber, yang kedua ada Herbert Simon, dan yang ketiga ada Peter Drucker. Nah, jadi tokoh ini mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi pembangunan. Konsep-konsep seperti birokrasi, teori pengambilan keputusan, dan manajemen organisasi yang diterapkan dalam konteks pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Jadi, ruang lingkup administrasi pembangunan juga mencakup berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, industri, energi pariwisata, dan lingkungan hidup. Dan administrasi pembangunan juga mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan nasional hingga tingkatan lokal. Dalam pelaksanaannya, administrasi pembangunan melibatkan proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan. Dan hal ini meliputi penyusunan kebijakan pembangunan, alokasi sumber daya, koordinasi antar lembaga, pengawasan, pelaksanaan program, serta evaluasi dan penilaian hasil pembangunan. Perkembangan administrasi pembangunan di Indonesia erat kaitannya dengan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Seperti pada pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1960. Pada fokus ini, pemulihan pasca penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, upaya sentralisasi pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan nasional, pembentukan lembaga-lembaga administrasi pembangunan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Pertanian. Pada masa era Orde Baru pada tahun 1960-an hingga 1990, penerapan paradigma pembangunan take-off dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, implementasi rencana pembangunan 5 tahun ataupun Repelita sebagai kerangka perencanaan nasional, peningkatan peran pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, munculnya kritik terhadap sentralisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Sedangkan pada era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang, transisi menuju demokrasi dan desentralisasi, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta akuntabilitas dalam proses pembangunannya, implementasi otonomi daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, serta munculnya berbagai tantangan baru seperti administrasi pembangunan, seperti kesenjangan antar daerah, kemiskinan, korupsi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kasus sejarah administrasi pembangunan di Indonesia era Orde Baru 1966 hingga 1998. Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi periode paling penting dalam sejarah administrasi pembangunan Indonesia, ditandai dengan stabilitas politik dan fokus pada pembangunan ekonomi. Era ini melahirkan berbagai kebijakan dan program yang mengubah lanskap administrasi pembangunan di Indonesia. Kebijakan dan program utamanya, yang pertama ada Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Diimplementasikan sejak 1967, Repelita menjadi instrumen utama perencanaan pembangunan nasional. Setiap Repelita memiliki fokus dan target pembangunan yang terukur, dengan fokus awal pada pemulihan ekonomi dan infrastruktur, dan kemudian beralih ke pembangunan sektor industri dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Pada awal Orde Baru terjadi sentralisasi birokrasi dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat pusat. Namun seiring berjalannya waktu, desentralisasi mulai diterapkan, memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya ada pembangunan desa, yang mana program-program seperti bimbingan masal desa, BIMAS, dan kredit usaha kecil KUK diluncurkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada transmigrasi, yang mana program transmigrasi memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya untuk membuka lahan baru dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, ada juga dampak dan tantangannya, yaitu dampak positif. Pada era Orde Baru mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan infrastruktur. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Namun, adapun dampak negatifnya, kritik terhadap era Orde Baru berfokus pada sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan sipil, dan kesenjangan sosial yang kian melebar. Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi terkadang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Nah, era Orde Baru menjadi periode transformatif dalam administrasi pembangunan di Indonesia. Kebijakan dan programnya membawa dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Meskipun terdapat kritik, era ini meninggalkan warisan penting dalam bentuk infrastruktur, stabilitas politik, dan pengalaman berharga dalam mengelola pembangunan di negara yang sedang berkembang.